Bos rental tewas ditembak saat rebut mobil yang digelapkan. Kapolsek Cinangka disebut ogah dampingi. Waktu pelepasan GPS itu cuma waktu 1 jam sebelum kejadian. Jadi GPS dilepas saya langsung berangkat, Kak. Dan udah dikasih tahu juga bahwa mobil ini mobil rental. Jadi setelah kita berhentikan, ini mobil rental, Mas. Minggir kamu, saya tembak kamu. Kalau saya tabrak kayak gitu kan. Langsung kita ditodongkan. Bapak saya tenang di samping. Tenang, Pak, tenang. Ini ada warung kopi. Kita ngobrol baik-baik. Tiba-tiba datanglah mobil Sigra itu, temannya dia, pengawalannya dia. Menabrakkan kita dengan mundur. Bukan ke mobil, itu ke orang-orang yang berkumpul di situ. Jadi ini udah terstruktur menurut saya, Kak. Kejadian kejahatan seperti ini. Kalau dia beli benar mobil, nggak mungkin dia DP skala 40 juta itu mungkin asumsi dia untuk membela diri menurut saya. Membela diri. Saya pikir pelaku oknum ini ditunjukkan ya, karena memang saya jauh-jauh dari Tangerang ke sini ingin melihat siapakah pelaku tersebut, tapi kenyataannya memang tidak ditunjukkan ya seperti itu. Saya meminta tolong yang kita tahu dari Bapak Panglima, Bapak Agus Subianto, kata beliau kalau ada anggota saya yang terbukti melakukan kejadian tersebut maka harus dipecat dan dipenjara. Perkap nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan oleh kepolisian kepada masyarakat dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ya, atau pedoman untuk pemberian bantuan kepada negara kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam prosedurnya itu kan ada pengajuan permohonan, kemudian memeriksa permohonannya apakah memang relevan atau tidak, diperlukan atau tidak. 3, pemberian surat izin dari pimpinan ya. Karena tanpa izin itu, kalau anggota tersebut tanpa izin yang disampaikan Pak Wahyu melaksanakan diskresi juga tidak harus diperhitungkan diskresinya itu bagaimana. Kemudian pelaksanaan upaya paksa. Nah, ini kan upaya paksanya dilakukan oleh pihak rental, yaitu masyarakat ya. Yang tentunya kalau misalnya didasarkan kepada laporan polisi dulu, misalnya laporan polisi ada dugaan terjadinya penggelapan ya mobil rental. Nah, tentunya dasarnya laporan polisi itu sudah otomatis anggota kepolisian harus melakukan tindakan kepolisian dalam hal upaya paksa. Bukan upaya paksa dilakukan oleh pihak rental, kemudian polisi harus mendampingi. Dan bagaimana kalau itu terjadi pada saat kejadian kemudian anggota kepolisian itu ditembak misalnya, kan dia akan dipertanyakan surat izinnya mana, apakah sudah izin Pak pimpinan atau tidak. Ada laporan, saya kira didengar dulu. Dan upaya paksa, betul Pak Ito, upaya paksa itu ada aturannya, tetapi polisi kan bisa membantu, misalkan di mana yang setiap ada pengaduan kan memang didahului dengan laporan polisi ya. Tapi itu di dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan yang sangat darurat ya, polisi harus memberikan bantuan cepat ya, memberikan perlindungan ya. Sama saja ketika misalnya ada perampokan, kemudian ada orang dirampok melalui masyarakat tolong gitu kan, tidak akan mungkin dia harus bikin laporan dulu, tetapi polisi yang ada di situ harus memberikan respon. Sama juga dengan ini, ketika masyarakat ada datang ke kantor polisi, ke polsek setempat, kemudian meminta bantuan, kemudian dia dalam keadaan terdesak karena tadi ada ancaman senjata api ya, ada keterlibatan oknum di sini ya. Saya kira dia dalam keadaan kesulitan kemudian meminta bantuan ya. Ya, jadi kalau misalnya tidak dilayani, saya kira ini di luar daripada sesuatu yang normal ya. Saya kira Kapolseknya apalagi sudah diberitahu tidak memberikan respon, saya kira patut dievaluasi oleh Kapolda Banten. Ini ceritanya kan ada GPS, pihak rental tahu GPS-nya dipotong. Berarti ada upaya untuk melakukan sesuatu, inilah tindakan yang nggak benar. Nah, itu kalau itu disampaikan, kan polisi bisa kontak ke sana, tolong dipantau dan sebagainya, tidak harus mengawal dan tentu tidak harus melakukan hal yang melanggar ketentuan seperti upaya paksa itu. Tetapi cara-cara persuasi, cara-cara komunikasi, cara-cara memberikan harapan bahwa apa yang dilaporkan itu akan memberikan harapan publik, kehadiran polisi itu saya kira yang hilang di sini. Sensitivitas polisi itu kan penaluri. Ini laporan benar atau tidak, apakah ada sesuatu sebagai, apalagi kalau saya lihat ini polisi senior semua, berpengalaman ya, feeling itu ada. Nah, feeling ini nggak dilakukan hanya berdasarkan prosedur, itu yang berbahaya. Kalau semuanya prosedur tadi kata Bapak tadi harus begini, maka ya sudah, nggak perlu ada orang pakai robot saja. Karena disitulah ada komunikasi, disitu ada perasaan, disitu ada bagaimana kedekatan polisi dengan publik.
Nah, sehingga prosedur itu jangan jadi satu-satunya, tetapi cara yang dilakukan jangan sampai melanggar aturan. Saya setuju itu. Tetapi ini yang salah kan langsung ditolak. Kemudian harus ada laporan dan sebagainya. Bentuk-bentuk komunikasi ini saya kira harus diperbaiki. Kapolsek sudah diberitahu, kemudian tidak memberikan respon apa-apa. Saya kira pantas dilakukan dievaluasi oleh Kapolda Banten agar Kapolsek yang bersangkutan itu dievaluasi kinerjanya. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang Kapolsek, sudah mendapatkan laporan kemudian mendiamkan ya, tidak merespon ya. Saya kira hal seperti ini harus menjadi perhatian, dan ini juga akan menjadi bahan introspeksi kepada seluruh jajaran Polri agar betul-betul bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, bisa memberikan perlindungan yang cepat kepada masyarakat, apalagi saat situasi genting, apalagi saat masyarakat membutuhkan bantuan ya. Saya kira disinilah polisi hadir, datang sebagai pelayan, datang sebagai pelindung, datang sebagai penolong untuk masyarakat. Seorang pemilik rental mobil di Tangerang tewas di tangan diduga pelaku penggelapan mobil. Ilyas Abdurrahman harus meregang nyawa usai ditembak komplotan pelaku penggelapan mobil di res area KM 45 Tol Jakarta Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Rizky Agams, 24 tahun, anak dari Ilyas, mengaku menyayangkan sikap anggota Polsek Cinangka yang menolak dampingi para korban untuk merebut kembali mobil rental yang digelapkan. Akibat penolakan tersebut, sang ayah tewas ditembak pelaku penggelapan mobil milik mereka. Padahal kata Rizky, dirinya sudah melampirkan bukti kepemilikan kendaraan seperti buku pemilik kendaraan bermotor. Terlebih lanjutnya, jarak antara kantor Polsek Cinangka dengan lokasi mobil yang digelapkan hanya berkisar 200 meter. Jadi saya meminta pertolongan ke Polsek Cinangka itu untuk mendampingi saya, padahal mobil tersebut hanya berjarak 200 meter kurang lebih Polsek, ujar dia di lokasi. Rizky menjelaskan para petugas kepolisian yang saat itu tengah piket sempat menelpon dan meminta izin kepada Kapolsek Cinangka. Namun ujarnya Kapolsek Cinangka enggan mendampingi para korban. Petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon ke Kapolsek, tapi tetap dari Kapolsek mengatakan tidak bersedia, ungkap Rizky. Pihak Polsek Cinangka, lanjut Rizky, juga membeberkan alasan kenapa menolak untuk mendampinginya. Rizky menuturkan alasan pertama yakni belum ada laporan polisi, dan yang kedua pihak polisi Cinangka menyangka jika para korban merupakan leasing. Padahal kita sudah infokan kalau mobil itu mobil rental, mobil pribadi. Kami bawa bukti kepemilikan lengkap BPKB, STNK, dan kunci serep, tuturnya.